Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Purna Utami, peserta pembatik level 2 tahun 2024. Saya mengajar di SD Negeri Sidamulya 01 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pembelajaran berbasis TIK memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga kekinian. Dengan menggunakan aplikasi dan platform digital, peserta didik dapat belajar secara mandiri maupun berkolaborasi dengan teman untuk mengakses sumber belajar yang tidak terbatas. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar saja, tapi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga digital yang lebih kompeten. Saya akan berbagi pengalaman tentang implementasi TIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 pada materi unsur intrinsik cerita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan unsur intrinsik cerita, serta peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik cerita pada sebuah cerita pendek. Dengan alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata, saya memanfaatkan beberapa platform digital yang diterapkan melalui model pembelajaran Learning Station. Secara berkelompok, peserta didik mempelajari unsur intrinsik cerita dengan mengunjungi 4 stasiun, yaitu stasiun 1, kartu unsur intrinsik, stasiun 2, cerpen digital, stasiun 3, game, dan stasiun 4, beraksi. Kegiatan pertama mulai dari diri. Saya menggali informasi awal peserta didik terkait unsur intrinsik cerita. Saya menanyakan kepada peserta didik cerita apa saja yang sudah pernah mereka baca ataupun mereka tonton, dan saya meminta mereka untuk menjelaskan jalan ceritanya. Cerita apa yang pernah dibaca? Si Kancil Nyolong Timun. Adik pernah baca cerita apa? Kancil. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Peserta didik mengunjungi stasiun 1, yaitu kartu unsur intrinsik, untuk mempelajari unsur-unsur intrinsik cerita melalui kartu yang sudah saya siapkan. Lanjut stasiun 2, peserta didik memindai barcode untuk membuka cerpen digital. Cerpen ini saya desain menggunakan Canva AI yang kemudian ditautkan ke Heizin yang bisa diberi audio narasi di setiap halamannya. Di sini, peserta didik dengan gaya belajar auditori dan visual dapat terakomodir kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, kegiatan ruang kolaborasi. Peserta didik mengunjungi stasiun 3 untuk bermain game menggunakan live worksheet. Kegiatan demonstrasi kontekstual dilakukan di stasiun 4. Secara berkelompok, peserta didik memilih satu amplop yang tersedia yang di dalamnya terdapat sebuah cerita pendek atau cerpen yang terdiri dari 4 paragraf yang masih belum disusun. Tugas mereka adalah menyusun paragraf tersebut menjadi sebuah cerita pendek yang utuh. Selanjutnya, mereka menganalisis untuk menentukan unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Kegiatan elaborasi pemahaman saya lakukan setelah mereka selesai mengunjungi stasiun 1 hingga stasiun 4. Di sini saya mengajak peserta didik untuk menyamakan persepsi mengenai unsur intrinsik yang telah mereka pelajari di setiap stasiun. Tujuannya adalah supaya peserta didik memiliki pemahaman yang sama terhadap materi pembelajaran. Nah, ada berapa macam unsur intrinsik cerita? Ada 7 apa saja? Tema, tokoh dan penokohan, amanat,
Kegiatan koneksi antar materi dilakukan dengan mengaitkan materi yang telah mereka pelajari dengan cerita yang sudah pernah mereka baca atau mereka tonton. Kegiatan terakhir adalah aksi nyata. Peserta didik mengerjakan asesmen formatif menggunakan kuisis untuk menguji pemahaman mereka tentang materi unsur intrinsik cerita. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan mengenai implementasi TIK dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Franda. Nama saya Alfiano. Nama saya Latifah. Nama saya Hafiz. Nama saya Farah Hadiba. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita. Senang, Happy, senang, gembira, senang. karena hari ini ada kuisis. Karena bermain kuis. Karena bermain di setiap tempat stasiun. Bermain live work sit. Karena bermain